Yang penting fokus aja. Satu pertandingan berikutnya lawan Persebaya, oke kita fokus gimana caranya menang lawan Persebaya. Itu udah kartu merah, jangan dikoleksi lagi ya, kartu kuning apa lagi ya. Please stop. All out menunjukkan yang permainan yang lebih baik. Sirus Margono, kiper yang ya ditunggu-tunggu penampilannya, tapi debutnya justru kebobolan 3 gol. Ini match pertama menurut gua belum bisa menjadi acuan. Menurut lo gimana, Diego? Kan kedua Lampung yang masukin. Nah, sama-sama. dia tuh ngejek supporter Persija kayak Oh, jadi gitu. semua supporter Persija tuh kesel gitu. Halo Jackmania, kembali lagi di Terbol Bola. Seperti biasa, Terbol Bola di episode sebelumnya dan hari ini akan mempreview dan juga ada prediksi skor terkait pertahanan tim kesayangan kalian, Persija. Tapi yang jelas, Persija Jackmania harus legowo ya. Di pekan ke-26 kemarin yang harusnya meraih poin penuh atau 3 poin untuk merangsek ke papan atas, justru kita harus kalah atas tuan rumah Bayangkara. Pastinya ada banyak hal yang akan diceritakan di sini, seperti luka ya. Kalau dikasih garam tuh perih, tapi kita kasih obat Cina. Perih sedikit, tapi semoga lekas sembuh ya. Ada ruang ikhlas harus kita sediakan dibuat hati Jackmania. Dan hari ini bersama gue Vaniko Soekarno dan juga ada Diego Basro. Kemudian ada Lala Pau _10, panggil saja Lala atau Pau bebas ya. Tapi yang jelas Lala, kita akan ulik-ulik perjalanannya kemarin ke Lampung sebagai supporter Persija, pasti banyak pengalaman yang dirasakan kemarin. 3 laga tanpa kemenangan, bro. Kacau. Jackmania, gimana Lala? Pasti banyak unek-unek yang akan diceritakan. Diego Basro, ada apa dengan Persija? Ada banyak PR-PR yang harusnya diselesaikan, nggak diselesaikan sama Persija. Kemarin gua nggak melihat Persija main sebagai sebuah tim gitu. Nggak kelihatan ada kohesi yang bagus ketika kita menyerang, ketika Persija bertahan juga nggak bermain sebagai sebuah unit yang padu. Kan soalnya kalau ketika bertahan itu dalam sepak bola, pertahanan dimulai dari depan. Ini kemarin nggak kelihatan, nggak jelas gitu apakah kita mau pressing di atas, di tengah, atau ditunggu di area pertahanan sendiri. Yang depan mau sendiri-sendiri, yang di belakang sendiri-sendiri, yang di tengah akhirnya kelabakan sendiri, jadi gampang dieksploitasi sama Bayangkara. Jadinya ya ini kolektivitasnya menguap kemarin. Sebenarnya bukan cuma kemarin doang, tapi udah beberapa pertandingan terakhir ini. Indikasinya sudah terlihat di laga-laga sebelumnya ya? Di laga-laga sebelumnya, dan ini mungkin menjadi boomnya gitu. Akhirnya kalah di pertandingan away. Nah, kalau menurut Diego sendiri ini terjadi setelah atau sebelum Jordi Amat di kartu merah? Bahkan sebelum Jordi Amat di kartu merah, gue melihat kohesinya, kolektivitasnya itu nggak ada gitu. Ketika pemain memainkan bola untuk membongkar pertahanan Bayangkara FC, kayak ya mati akal aja gitu. Okay. Karena ini gue ngeliat sih udah jadi problem selama musim ini bahwa Persija terlalu banyak mengandalkan individu-individu masing-masing aja. Jadi nggak ada pattern of play atau pola permainan yang benar-benar dibangun gitu buat ngebongkar pertahanan lawan. Oke. Kayak kalau gue ngambil contoh misalkan kayak Inter zamannya Conte deh, kan kita tahu mereka mainnya udah pasti bola direct dikasih ke Lukaku jadi tembok oper ke Pemandul ya? Lautaro atau ke Barella, yang dari Barella dioper ke sayap, terus ke diumpan ke kotak penalti atau di cutback. Iya. Udah ketahuan pasti Inter mainnya kayak gitu. Tapi karena pola itu dilatih terus diulang-ulang, walaupun lawan tahu, tapi lawan nggak bisa menghentikan itu. Oke. Karena udah begitu, chemistry-nya udah begitu bagus gitu. Berarti nah ini nggak kelihatan di Persija. Berantakan ya? Berantakan. Nih, Lala yang jauh-jauh mendukung Persija sampai ke Lampung. Overall, melihat Jakarta gimana? Persija kemarin. Kurang sih, karena apa ya? Masih susah legowonya Iya, kayaknya ya. iya. Kalau tadi Mas Vaniko bilang harus legowo, kayaknya susah legowonya. Karena jauh-jauh nih ke Lampung ya. Iya, kesel. Beda ada dengan pertandingan sebelumnya atau seperti apa? Sama aja sih, cuman kayak kurang greget aja gitu kemarin tuh. Kurang kayak greget. banyak bengongnya gitu kan. Pas pertandingan kedua kalau nggak salah itu, dia tuh malah kayak ngeliatin bolanya aja gitu loh. Kurang greget ngambil bolanya aja gitu. Beda, kayak nggak ada fighting spirit. Iya. Seperti itu. Iya. Apa masalahnya ya? Kalau dibedah lagi, apakah masalah emosional? Ini menjadi PR. Nah ini juga jadi PR juga sih, kelihatan pemain-pemain Persija kayak
ada masalah gitu. Mungkin ada masalah pribadi yang akhirnya kebawa di lapangan juga. Yang akhirnya mereka jadi begitu temperamental. Tapi jadi catatan loh. Musim ini Persija jadi tim yang paling banyak dapat kartu kuning, paling banyak dapat kartu merah. Ini jelas jadi permasalahan besar karena dengan kartu kuning dan kartu merah ini setiap pertandingan pasti ada aja pemain inti yang harusnya main, jadinya nggak main, ya kan? Nah, harusnya sih ada evaluasi dari pelatih, tapi kalau gue ngeliat di pinggir lapangan pelatih pun nggak memberikan contoh yang baik juga gitu loh. Oke. Harusnya dia bisa meredam emosi pemain-pemainnya, dia malah ikut emosi juga. Kita lihat tanya langsung pada Lala yang melihat langsung pelatih Coach Sousa di lapangan, apa semeledak-meledak itu kah? Iya. Iya. Meledak. Emosi. Wow. 8 kartu merah, 73 kartu kuning. Ini catatan yang impresif. Ini on the way menuju 100 kah? Harusnya kan on the track ya, menuju permainan terbaik, mengejar Persib dan Borneo. Harusnya mengejar 100 gol ya, Iya. bukan 100 kartu. 100 kartu. Ya nggak sih? Wow. Ini menjadi evaluasi bersama ya. Dari manajemen, dari ya pelatih, pemain. Kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti kalau memang benar emosi menjadi masalah dari Persija. Betul. Di tengah kita harus mengejar defisit poin ya. Yang saat ini terjadi selisih dengan Persib itu 9. 9. Dengan Borneo itu 5 ya. Jadi entah bagaimana apa yang terjadi dengan Jackmania yang bertandang. Ya kalau gue ngelihat ya tandang rasa kandang karena betul. penuh banget di sana. Kalau Lala sendiri persiapannya gimana menuju ke Lampung kemarin mensupport Persija? Persiapannya cukup amat effort. Effort ya? Iya. Seperti apa effortnya? Ngambil cuti. Ambil cuti? Iya. Oke. Ada kendala nggak selama perjalanan dan sampai di sana? Enggak, alhamdulillah enggak Nggak ada. ada kendala ya? Enggak ada. Cuman kloter pertama, bis pertama itu ada kendala sih. Kendalanya apa? Teknis kah? Mogok atau seperti apa? Enggak? Di hadang lawan. Oknum? Iya, Ya, oknum. kita nyebutnya oknum ya? Iya. Ya, karena nggak semua supporter Iya. lawan itu jelek. Pasti ada yang bagus. Oknum dihadangnya seperti apa? Dilempar batu. Oh, lempar batu. Iya, seperti biasa lah, di semak-semak ya. Oke, tapi lolos Lolos, jalan. Ya. Kemudian masuk juga ada kendala nggak teknis? Enggak ada, alhamdulillah. Baju bebas ya? Bebas. Nggak boleh ada atribut apapun. Ya. Oke, kita akan melihat bagaimana penampilan yang disorot-sorot sejauh ini. Sirus Margono, kiper yang ya ditunggu-tunggu penampilannya, tapi debutnya justru kebobolan 3 gol. Ini match pertama menurut gua belum bisa menjadi acuan. Menurut lo gimana, Diego? Betul sih, nggak bisa jadi acuan dan gue justru mempertanyakan kenapa keputusan untuk memainkan Sirus ini justru diambil saat kita bermain di laga yang krusial. Betul. Laga away lagi. Lagi away, bener. Dan Bayangkara yang formnya lagi bagus. Bagus, Gitu. 5 setuju. pertandingan menang terus. Ah, Dan lagi gacor-gacornya penyerang-penyerangnya 10 tahun Musa Sidibe kan. CDB. Nah ini akhirnya kelihatan kayaknya Sirus ini emang udah lama nggak main, jadi butuh kembali lagi ritmenya. Terbukti apalagi di gol pertama itu harusnya kan bolanya dia gitu. Bisa ya? Bola Di near tepis. post tuh bola kiper, Oke. tapi akhirnya bisa masuk. Nah ini pasti ya gua harap sih nggak jadi menjatuhkan mentalnya Sirus. Iya. Tapi ketika kiper kebobolan 3 gol di debut lagi. Nah, itu dia. Ini bisa berbahaya sih buat mental dia ke depannya. momen berat Iya ya. kan? Yang berat ke depannya. So overall kamu melihat si Sirus ini waktu match sebelum pertandingan, pas pertandingan dan sesudah pertandingan ada rasa grogi nggak dia mencoba melepaskan itu? Iya, kan dia sedikit rada cedera ya kakinya. Itu makanya dia ngegolan kedua itu kayaknya deh. Jadi dia kayak nggak fokus gitu. Kalau memang benar kata Lala ada cedera, kenapa dipaksakan bermain? ya? Nah itu jadi pertanyaan juga tuh. Kalau memang nggak fit ya gitu. Iya. Oke, tapi overall gimana lihat Sirus Margono? So far? Menurut Lala siapa yang harusnya yang kemarin main? Andri Tani kah atau Andri Tani boleh. Andri Tani Iya. ya? Ya jangan Sirus dulu ya. Iya, heeh. Ya krusial sih menuju atau mengejar. Kayak Sirus tuh bisa sebenarnya dipasang, dimainin di pertandingan-pertandingan yang dalam tanda kutip lebih gampang lah, kayak lawan Persis misalkan Iya. atau lawan PSBS Biak. Ya bolehlah dia dipasang yang secara klasemen, secara performa tuh lagi nggak bagus Iya. musim ini. Bayangkan Jangan lagi bagus tiba-tiba main di laga yang Krusial laga ini. penentuan krusial gitu. Apalagi away lagi. Yes. Jadinya berat beban Betul. mentalnya dia. Ya mungkin ada alasan pelatih yang kita nggak tahu kenapa menurunkan Ya, Margono ya itu betul juga sih. Ya, gitu. Nanti kita akan lihat. Tapi yang jelas kata Coach Sousa,
masih ada rasa optimistis untuk meraih juara. Jackmania, optimis atau pesimis atau realistis? Berat nih di pekan-pekan krusial ini ya, menuju 8 pertandingan terakhir. Tapi menurut kamu, Lala, sorotan permainan yang underperform so far kemarin selama 90 menit siapa? Jordi Amat. Iya, mengubah pertandingan ya dia jadinya. Terbawa emosi menurut kamu? Iya. Ya, lagi-lagi emosi ya. Tidak ada emosi. Tidak hanya Jordi Amat. Lala Sira dan Rizky Ridho juga menunjukkan emosi di lapangan. Tercapture itu. Ntar video atau foto, dan itu sangat disayangkan sekali. Apa yang terjadi, omongannya seperti apa, kita nggak tahu ya. Dan bahasa apa itu menarik juga tuh. Kalau bahasa Brasil, kagak ngerti Rizky Ridho. Makanya. Ya. Bahasa Jawa nggak ngerti. Ngerti juga ya kan. Lagi-lagi itu. Tapi masalah emosi yang harusnya menjadi persoalan ini. Bagaimana dengan Sen Patinama di sisi kiri? Menurut gua itu gol ketiga itu menjadi tanggung jawabnya Sen itu di kiri. Gue bertanya-tanya dia kemana pas gol ketiga itu ya. Kan itu sisinya dia kan. Harusnya dia cepet track back langsung turun. Betul. Seharusnya dia bisa membaca situasi kan ketika ada transisi dari menyerang ke bertahan sebagai pemain bertahan menjadi tanggung jawab dia. Tapi terlepas dari gol ketiga pun ya kontribusinya masih belum kelihatan sih. Kelihatan banget Shane mungkin karena cedera panjang kali ya. Jadi ritme bertandingnya juga masih belum kembali lagi. Terus ya memang udah tepat sih sebenarnya Maurizio Sousa mainin dia di menit akhir karena nggak bisa langsung. Nah, kenapa hal yang sama nggak dilakukan kepada Sirus gitu loh? Iya. Nah ini Shane juga ya mudah-mudahan bisa cepet balik ke performa terbaiknya. Ya walaupun sebenarnya agak pertanyaan juga sih karena di Buriram pun gue kan lumayan ngikutin Buriram United juga. Itu gimana tuh? Itu dia jarang main juga sebenarnya. Jarang main juga di Buriram. Justru Sandy Walsh yang sering main. Nah ini akhirnya jadi pertanyaan juga dan jadi tantangan juga buat Shane untuk membuktikan bahwa dia pantas buat main di klub sebesar Persija gitu. Ya walaupun kompetisi Indonesia saat ini peringkatnya di bawah Thailand dan di bawah kompetisi lain di Eropa. Tapi Persija adalah klub besar, dia harus nunjukin. Sampai kapan underperform gini sih? Nah, coba kita undang Shane Patinama ke sini. Kan pemilihan di paruh musim harusnya memperkuat ya. Iya, harusnya. Tapi belum ditunjukkan oleh Shane. Iya. Itu yang harus bukan lari lagi, harus sprint ini. Harus sprint, ini udah tikungan terakhir menurut gue. Iya. Overall Lala melihat Shane Patinama kemarin bagaimana? Di gol ketiga nih khususnya ya. Iya. Nggak bisa berkata-kata. Speedless. Iya. Dan menurut gua sejak munculnya Shane Patinama, Shane ya, entah lawan Bayangkara, mau lawan Arema, lawan PSM, gue justru senam jantung ya. Kayaknya menjadi titik celah lebar nih, ada lubang di sisi kiri Indonesia, Persija nih. Gimana yang mengatasi ini? Backupnya Doni kalau melihat Shane seperti ini berarti butuh dong. Butuh Persija. Tapi sayangnya udah nggak ada jendela transfer lagi nih. Berarti harus ngambil pemain dari akademi nih. Aduh, siapa nih kira-kira ya pemain akademi yang bisa orbit ke bek kiri? Ini misalnya jangan sampai Doni Tri cedera. Siapa yang backup di sisi kiri? Nah, itu pertanyaan sulit karena benar-benar performanya masih belum ya. Shane masih belum maksimal. Mungkin Maurizio Sousa bisa mengganti sistem menjadi 3 back sentral di belakang dengan memainkan pemain yang posisinya sebagai winger jadi dipaksa jadi wingback kiri mau nggak mau untuk menggantikan Doni. Tapi ya kita harap sih Doni nggak apa-apa, tahu nggak ya udah terpaksa promosiin pemain dari akademi. Mungkin dari EPA U20 ada Oli Liming mungkin bisa dipromosikan. Ya walaupun dia sebenarnya posisinya bek kanan, mungkin bisa dicoba di bek kiri karena di kompetisi di Australia dia sempat main di bek kiri juga. Dan punya kekuatan fisik yang lumayan oke, tapi kan belum teruji juga di kompetisi teratas kayak gimana di Indonesia. Ini balik lagi ke pilihan Sousa nanti ya seperti apa. Jangan sampai Doni Tri ini cedera. Nah, ini balik lagi soal Bayangkara menghadapi Persija. Bayangkara sendiri targetnya adalah imbang dan tidak nyangka meraih 3 poin dengan Persija. Gitu kan, apalagi Lala yang jauh-jauh bersama teman-teman rombongan ya. Iya. Lampung, tandang, rasa kandang gitu kan. Dukungan udah maksimal. Dukungan udah maksimal, tapi apa yang pengen Lala ungkapkan di
terbol-bol episode kali ini? Sedikit kecewa. Sedikit kecewa? Iya. Wah, kalau saya mah kecewa banget. Iya, gue yang di rumahnya kecewa banget. Ini tuh kan, nggak usah yang deket-deket langsung ke stadionnya, dari rumah nonton jadi kecewa banget. Masih ada sedikit. Jordi Amat. Sebenarnya agak heran juga sih ngeliat Jordi Amat. Kayak cuma di Persija doang dia berapi-api gitu, kayak emosional gitu. Kalau Mungkin main lagi di- semangat ya kali ya? Kayak kalau main di timnas tuh kayaknya kalem-kalem aja gitu. Iya. Ya nggak sih? Kayak nggak ada apapun yang membuat dia emosi gitu kan? Apa Iya. ya? Kayak Kemarin tertrigger juga siapa sebenarnya ya? ada beberapa insiden-insiden yang seharusnya dia biarin aja. Nggak perlu kan gitu kan? Nggak perlu Sekelas Jordi gitu yang nggak perlu berpengalaman ya. reaktif gitu. Nah ini butuh ada ritual atau mandi kembang kali ya buat pemain-pemain Gue Persija. rasa Persija tuh harusnya di bulan Ramadan kemarin pemain-pemain dimasukin pesantren kilat sih. Yes. Biar lebih chill gitu. Oke. Biar atau diajak kelas yoga gitu biar lebih zen gitu. Lebih tenang lagi ya. Kelas yoga gitu. Kelas yoga sama Lala kali ya. Lah ajak yoga lah pemain-pemain Persija ini biar nggak emosi banget. Kualitas ya. Iya. Bisa diajak tuh. Ya kan? Tapi kemarin Lala waktu perjalanan ke Lampung bagaimana supporter tuan rumah menjamu Persija kemarin? Terlepas dari oknum ya. Iya. Baik sih. Heeh. Terus welcome gitu kan. Sempat ada yang DM juga kan ke aku kayak, "Kak, nanti aman untuk Persija kayak gitu, udah disiapin di Oh ya? bagian selatan gitu." Oke, siap gitu. Oke. Itu yang dia cewek cowok? Cowok. Oh cowok. Oke. Pantes baik ya. Semua harus baik. Ya. Terus apa lagi? Waktu Lala datang ada yang just tip nggak? Lala tolong bawain ini dong ke Lampung, gue butuh nih. Pas pulang kan kita mampir dulu tuh ke apa oleh-oleh ya. Terus kan aku bikin status ya. Terus kayak, "Lah, just tip dong, keripik pisang gitu biasa." Kebalik ya? Justru fans Jakarta minta dibawain Lala. Ya awalnya, maksudnya dari fans Lampung, yang bukan apa-apa dari Jakarta? enggak, Nggak ada? nggak ada. Ih bener-bener dah ya. Pamain gocap. Kacau. Oke, terus selain dijamu dengan bagus oleh fans dari Lampung sendiri, Bayangkara Lampung, ada nggak setelah itu malamnya diajak makan, jalan-jalan seperti itu? Enggak, karena kita habis pertandingan itu langsung. Langsung balik? Buat Karena- pantai Demuran? Enggak ke pantai. Oh, terus habis match langsung balik? Iya. Karena matchnya jam 3:30 ya? Iya, Iya, setengah setengah empat. Oke. Karena Berarti di malam Jawa- tuh ya udah nyebrang ke Jakarta, ke Iya. Jawa. Pokoknya sampai Merak itu jam berapa ya? Jam 7. Jam 7? Iya. Siang, udah siang. Nah, Lala pasti di stadion ada semacam chant dong yang dilakuin sama Persija dan juga dari Bayangkara. Sempat ada gesekan nggak sih atau memang seperti ini gitu? Enggak sih, karena suaranya lebih ini ya, Persija. Lebih, Banyak Persija iya, yang datang sih di gimana? TV ya. Kerasa kandang orang tadinya kan di selatan doang Iya. kan, tapi kalau gue lihat tuh di utara juga justru jadi Utara ada. anak-anak reject juga Iya. tuh. Fans Bayangkara ada di mana sih? Kok nggak kelihatan ya? Di timur sama di barat. Timur di barat? Iya. Nggak sebanyak Persija tuh kan? Enggak. Oke. Sampai apa? Bendera utaranya Lampung sampai dicopot, diganti buat Persija. Tapi udah kulon-kulon belum? Udah izin belum? Nggak tahu ya. Tiba-tiba udah nggak ada aja. Kalau kita lihat waktu di tandang ke Persebaya kan itu ada chant-chant ya. Iya. Boleh, tapi tidak boleh menjurus kata-kata kasar. Itu udah Iya. ada perjanjian kedua belah pihak. Nah, kalau kemarin ke Bayangkara Lampung ada chant-chant itu nggak yang Nggak ada. saling Nggak ada sih. support? Paling kayak agak ini ya, ribut sedikit. Ribut apa nih? Antara apa sih? Steward. Oh, Stewart. Iya. Oke, Stuart. Itu gimana waktu itu? Entah itu masalahnya apa, terus kayak supporter Persija kayak emosi, terus sampai nunjuk-nunjuk, aku nggak tahu masalahnya apa kan. Oh. Kayak gitu. Yang Saking banner kali ya spanduk. emosinya. Iya, Biasanya banner. apa sih Diego kalau Stewart sampai diomel-omelin sama supporter? Biasanya sih ada yang ya spanduk salah satunya, atau ada yang naik-naik ke pagar. Biasanya di tiap stadion kan kadang beda Iya. aturan-aturannya. Itu loh sama yang ngambilin bola itu,
Hah? Oh, ball boy. Ball-boy, Iya, itu kan kita kan awal masukin nih. Ah. Nah terus kan kedua Lampung yang masukin. Nah sama-sama. dia tuh ngejek supporter Persija kayak. Jadi gitu. semua supporter Persija tuh kesel gitu. Jadi kayak ngapain lu, Ceng-cengan. gitu. Ya kadang kan kayak ball boy ya udah pasti pendukung klub Iya, tuan rumah iya. dong ya enggak. Kalau steward juga kadang-kadang ada yang keselip-selip tuh Iya. fans-fans klub tuan rumahnya juga. Jadi ya ketika Bayangkara golin mungkin dia ikut selebrasi juga, ngeceng-ngecengin anak-anak The Jack juga mungkin. Apa ya kalau yang ngecengin Ala kayak tadi gimana? Itu mah seneng-seneng. Ah, itu mah Persija ya. Gimana tadi? Pose. Kita mah juga pose di pinggir di tribun kali. Mantap. Banyakin Angel Persija kalau away gitu kan. Ini pertama kali kamu away. Iya pertama kali. Sebelumnya di sini aja. Iya di home. Di home. Kalau Lala dari Korwil mana? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Iya. Main jauh juga. Sebagai apa di sana? Bendahara, sekretaris? Enggak, sebagai biasa-biasa aja. Biasanya kan ada Nah, jabatan ya setiap Korwil ya. Iya, iya. Nggak ada. Enggak ada. Ada pengurusnya. Nah, next kamu pingin kalau away mau kemana nih? Mendukung Persija. Next kan aku insya Allah ya mau ke Jogja. Mau Jogja. Oh, Iya. minggu depan ya? Iya. M. Habis Persebaya dulu ya. Habis Persebaya. Oke, kenapa milih Jogja? Ada saudara, dulur, neng kono? Orono. Orang? Nggak ada. Pengen ke Jogja aja. Pengen ke Jogja Nah, aja. Karena emang sebelumnya rencananya mau ke Jogja aja, nggak mau ke Lampung. Karena di sub Korwil kita ada Awai, jadi aku ikut. Ikut. Oke. Fans Persija sejak kapan? Dari 2018. 2018. Oh, pas juara dong ya? Iya, membuat kamu fans sama Persija. Awalnya diajak doang. Diracunin? Iya, Sama? diracunin sama teman. Bebek. Bebek. Teman-teman. Sama teman. Sama teman. Terus kok lama-lama jadi candu ya? Oh, asik juga ya nonton di stadion ya. Tapi sebelumnya emang nonton bola apa nggak ngikutin bola sama sekali? Sebelumnya enggak. Oh, sebelumnya nggak justru. Karena kan dulu diajak tuh 2018 di mana ya? Wibawa Mukti pertama kali. Wah jauh lagi. Iya. Tapi dari Bantar Gebang lebih dekat ya. Wibawa Mukti. Lumayan lah ya. Oh, lumayan. Cikarang. Sekarang. Terus nontonnya di mana? Di VIP, tribun atau di mana belakang? Kita pasti di selatan. Mau di Oh, di selatan. selatan. Di tengah lapangan bisa. Aksesnya nggak main-main ya, sampai tengah lapangan ngeri. Kalau penjaga pemain belakang gawang. Iya. Bukan back belakang gawang. Pemain favorit siapa yang pertama kali? BP. Iya. BP. BP pasti. BP. Oke, nomor 10, Lalapau underscore 10 itu nomor punggung siapa? Apa memang Tanggal lahir aku. tanggal lahir? Iya, tanggal lahir. Spill dong, bulan apa tanggal lahirnya? Sekarang bulan April. November. Oh, November masih jauh. Kalau bulan ini mah kita todong buat traktiran ya. 10 November berarti hari Pahlawan. ya? Iya. Iya. Kok nggak ada nama-nama pahlawan, namanya nama lengkap siapa sih? Kan orang taunya di Lalapau doang di Instagram. Faradila Nurahma. Iya. Kalian ada semangat. Kan pahlawannya mama aku. Oh shit. Mana tante? Saya selalu tante. Wih. Pas banget ya kita mau lawan tim dari Kota Pahlawan ya kan? Iya kan? Besok nih hari Sabtu tanggal 11 lawan Persebaya. Nah ini ini krusial walaupun di leg pertama kita menang 1-3. Iya. Bukan jaminan bahwa nanti Betul. kita menghadapi Persebaya di GBK bisa meraih hasil maksimal. Walaupun Persebaya kemarin menang ya, tapi inkonsisten juga dari 5 pertandingan terakhir kalau nggak salah ada 2 menang, ada 2 kalah, ada imbang juga. Nah ini PR buat Persija adalah tanpa Thales Lira, tanpa Jordi Amat yang terakumulasi kartu. Gue menyoroti lini belakang, langsung saya menyoroti lini belakang. Apakah menggunakan skema 3 back, 2 back atau seperti apa Diego? Kayaknya kalau pakai skema 3 back sentral akan riskan. Oke. Karena nanti cadangannya nggak ada, ya kan? Karena udah pasti Paulo Ricardo main ya kan? Sama. Rizky Ridho main. Tinggal kanannya udah pasti Bruno Tubarau, kirinya Donitri. Tinggal yang gantiin Jordi Amat ya kemungkinan Van Basten Sosa lagi. Duet Fabio Calonego sama Van Basten Sosa balik lagi. Ya, yang paling penting adalah gimana Persija bisa meningkatkan lagi kolektivitas bermainnya di semua fase permainan, apakah itu ketika menyerang, apakah itu ketika transisi, apakah itu ketika bertahan. Karena sepanjang musim ini kelihatan banget nih
individualis pemain-pemain, terutama barisan penyerang, kelihatan banget masing-masing ingin menonjol masing-masing. Oke. Seharusnya kan lambang di dada lebih penting daripada nama di belakang kan. Note, cakep. Tuh. Kekhawatiran lo Diego apa lagi di Persija besok menghadapi Persebaya selain individual ya? Kalau gue sih menyoroti lini belakang. Karena Rizky Ridho sama Paulo ini pertama kali soalnya. Iya, pertama kali akan duet jadi starting. Dan ya penampilan Paulo lumayan oke lah ya. Cuma sekali dia kalah duel walaupun itu akhirnya berbuah gol kedua. Iya. Tapi ya overall penampilannya oke. Dan pembawaannya pun cenderung lebih tenang dibandingkan Thales Lira. Berapi-api. Tapi kadang kita butuh agresivitasnya Thales Lira juga nih buat mematikan striker-striker lawan. Apalagi Persebaya setelah dipegang sama Tavares, penampilannya lebih stabil, lebih konsisten, counter attack-nya jadi lebih ngeri. Dan Persija seringan kebobolan dari counter attack. Nah itu dia. Dari lawan Arema sudah terlihat ya. Ya. Keteteran tuh, counter attack. Jangan sampai kita Bayangkara lagi. Sama dua tim dari Jawa Timur sama-sama kalah nih. Iya. Ayolah, belajar dari kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, gitu kan. Jadi menurut Diego sudah pasti tidak memakai 3 back. Seandainya memasangkan 3 back, Sen sebagai back, gimana? Agak mengkhawatirkan sih. Karena kemarin aja, ya apalagi kalau main 3 back sentral kan dia fungsi utamanya sebagai pemain bertahan gitu. Kemarin jangan deh ya. Iya, gitu. Oke. Jadi Jackmania tetap menggunakan formasi mengganti dengan 2 back menurut Diego, dan menurut gue juga harus menggunakan 2 back. Kanan Bruno Tubarao, kiri Donitri, tengah aman lah ya. Fabio dengan Basti. Kemudian di depan nih? Di depannya ya kemungkinan akan Alano lagi di kanan, terus Jan Mota di posisi nomor 10. Oke. Di sayap kiri mungkin karena habis golin ya Hanan bisa diberikan kepercayaan Hanan lagi ya. Okay. Tapi di posisi striker sih sebenarnya yang gue agak kurang puas sama performanya Gustavo kemarin, terutama di pertandingan lawan Bayangkara FC. Nggak ada, setidaknya ketika striker nggak golin, ada kontribusi ketika dia bertahan atau ketika dia membangun serangan gitu. Dia bisa combination play sama pemain-pemain yang lain. Ini kita nggak lihat sama sekali di pertandingan lawan Bayangkara. Nah, mungkin ada baiknya Gustavo dipinggirin dulu. Disimpan dulu. Diganti sama Axel Runtukahu. Apalagi Axel udah lama nggak jadi starting kan. Iya. Jadi ini bisa jadi kesempatan buat dia. Pasti dia punya suatu motivasi lebih untuk menunjukkan yang terbaik ya. Betul. Kalau Aladin? Siapa? Aladin bisa juga. Iya, tapi kan kemarin masih cedera ya. Iya, apalagi ya mungkin masih perlu waktu supaya dia balik lagi ke ritme bermainnya. Tapi kalau ngelihat Alano kemarin kebanyakan gocek-gocek ribet sendiri, boleh dicoba tuh Aladin tuh, ya kan? Emang Alano kemudian di lapangan gocek-gocek juga ya? So far oke nggak sih menurut kamu Alano nih? Persija butuh di pemain kayak gini, gocek-gocek gitu. Cuma terlalu ngegocek banget ya. Gocek banget. Iya. Akhirnya ngegocek teman dan lawan. Bingung sendiri. Benar kita Diego ya. Oke. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya, karena ini udah benar-benar krusial banget. Apa yang perlu diwaspadai dari Persebaya so far? Permainan seperti apa? Counter attack-nya atau seperti apa? Counter attack-nya sih kalau menurut gue. Apalagi dengan masuknya Bernardo Tavares, kayaknya organisasi permainannya Persebaya itu jadi lebih rapi. Betul. Di setiap fase permainan, terutama ketika counter attack tuh ngeri ya. Rivera, ada Gali Freitas juga, ada Tony Moreira. Iya, itu dia tuh. Pokoknya duet Rivera sama Tony ini kok bisa dimatikan. Iya. Ini Rivera nih badak juga loh, walaupun tenaga posturnya biasa gitu kan, tapi dia sering bantu kelihatan sebagai pemain flamboyan gitu ya, tapi Nah ini nih sebenarnya kode buat manajemen Persija nih ya. Ada beberapa pemain kemarin Bayangkara CDB Rivera Tony gitu kan. Borneo kemarin ada Mariano Peralta juga Iya gitu kan, nggak usah yang import lah. Pemain lokal tuh yang saat ini bermain sudah ngerti, tahu bagaimana liga yang ketat ya persaingan di Super League. Betul. Iya.
Itu amunisi. Kalau menurut gue bilang ini flashback sedikit ya. Persija ini boleh dibilang semacam tim transisi. Ya. Banyak pemain yang dibeli di paruh musim kemarin, tapi belum menunjukkan performa yang baik. Ya kalau boleh dicontoh kayak Manchester City ya. Dia adalah tim transisi tapi menunjukkan performa yang oke. Tapi maaf nih, Persija harus benar-benar pemainnya nih yang baru dibeli paruh musim kemarin harus sprint, bukan lari lagi sprint. Karena ini 8 pertandingan sisa harus on attack, harus menuju nih. Apalagi mereka kan sebenarnya direkrut di tengah musim untuk meningkatkan lagi gitu performa tim yang udah di sini harusnya naik ke atas lagi. Jangan sampai udah di sini malah turun lagi. Kan walaupun optimistis ditunjukkan oleh Coach Sousa bahwa masih ada peluang untuk Persija juara. Menurut Lala, apakah masih ada peluang itu Persija dan realistisnya seperti apa, Lala? Ya semoga aja ada ya. Tapi sebenarnya Lala targetnya pengen apa? Sudah kalah kemarin Bayangkara. Realistis. Udah pupus sih sebenarnya ya. Sudah pupus. Iya. Jujur ya, jujur banget. Soalnya jauh banget. Realistisnya apa? 2 atau 3? 2. 2. Sama nggak Jackmania? Realistis. Kalau Lala 2, kalau Jackmania seperti apa? Apakah tetap mengusung juara atau seperti apa? Diego? Kalau melihat permainannya kemarin ya, izin nggak kelihatan mental juaranya teman-teman Persija. Karena tim-tim yang mental juara biasanya ketika mereka bermain jelek pun mereka masih bisa maksa untuk mendapatkan hasil, seenggaknya hasil seri. Ini kemarin mereka nggak menunjukkan itu. Gitu. Sama, setuju. Cocok banget nih kata-kata Diego. Izin ya. Persib setelah gagal di ACL udah fokus on the track ya di Super di Liga. Wah, semakin on fire. Borneo semakin membaik. Realistis adalah peringkat 2. Juara adalah itu bonus menurut gua. Ya, jadi 99% optimistis kata Coach Sousa, 0,1% realistis. Ikhlas di situ ya. Harus ada kata ikhlas. Persija harus di sisa pertandingan terakhir ini harus benar-benar fokus dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Udah nggak usah mikirin Borneo hasilnya kayak gimana, Persib kayak gimana hasilnya. Yang penting fokus aja. Satu pertandingan berikutnya lawan Persebaya, oke kita fokus gimana caranya menang lawan Persebaya. Setelah lewat lawan Persebaya, oke gimana caranya kita fokus bisa menang lawan PSIM. Dan begitu seterusnya. Atau memang tidak boleh dibebani beban. Seperti yang dilakukan Bayangkara. Target ya udah dapat imbang 1 poin aja lawan Persija oke. Tapi nyatanya dapat 3 poin bonus. Atau tidak boleh dibebani kepada pemain Persija biar all out. Mungkin juga itu bisa jadi salah satu solusi ya. Karena kelihatan banget mungkin pemain-pemain yang emosinya meletup-letup itu karena ada tekanan yang terlalu besar gitu di pundak mereka. Sehingga tekanan ini harus bisa diangkat terutama sama tim pelatih sih sebenarnya tugas mereka untuk mengangkat itu. Tadi udah dikatakan Diego ya, pelatih terlihat emosi. Lala juga melihat langsung bagaimana Coach Sousa emosi di pinggir lapangan. Kemudian ada beberapa pemain menunjukkan emosinya, Jordi Amat yang harus tidak perlu kartu merah. Kemudian Thales Lira emosi sama Rizky Ridho. Nah itu juga jangan ada lagi ya, itu udah kartu merah, jangan dikoleksi lagi ya, kartu kuning apa lagi ya. Please stop. All out menunjukkan yang permainan yang lebih baik. Jadi starting 11, sekali lagi, kiper siapa ini untuk besok menghadapi Persebaya? Kiper kali ini kayaknya Carlos Eduardo ya. Bukan Andri Tani? Kalau gue enggak. Why? Kenapa nggak Andri Tani? Kenapa Carlos? Andri Tani juga penampilannya musim ini masih naik turun. Walaupun Carlos Eduardo nggak bisa dibilang sempurna juga. Ya. Tapi gue cenderung lebih percaya Carlos Eduardo di posisi penjaga gawang saat ini. Oke. 2 back sentral ya udah pasti. Nggak ada pilihan lain ya, Rizky Ridho dan Paulo Ricardo. Back kanannya Bruno Tubarao. Kirinya Donitri. Double pivotnya Van Basten sama Fabio Calonego. Sayap kirinya Rehan Hanan. Trequartistanya Jan Mota. Terus sayap kanannya ya Alano. Striker Axel Runtukaho. Sama. Kalau Lala ada perubahan dari starting lineup yang disebutkan Diego? Sama ya. Kenapa nggak Almeida? Kasih kesempatan lagi. Kadang dia
unpredictable loh. Iya, tiba-tiba golin Tiba-tiba ya. golin, tiba-tiba bagus gitu kan. Tiba-tiba enggak gitu. Tiba-tiba enggak. Tapi overall kamu lihat kemarin siapa sih lagi yang ini diganti nih besok lama Persebaya jangan main. Menurut kamu siapa? Andri Tani kah atau Iya, Andri Tani. Andri Tani kipernya. Yang lainnya sama. Biar kompak kita soalnya hitam-hitam. Iya nih kayak lagi berduka ini ya. Lalapo tinggi winggi lagi berduka ini. Ya Allah, Persija kenapa begini? Semangat Aduh, Persija. aduh. Ya. Enggak ada, udah fix Udah. ya. Oke, realistis sudah disebutkan. Kalau Jackmania realistis gimana? Juara, peringkat 2 atau seperti apa? Nah, ya mungkin ada beberapa bocoran pemain yang intip-intip dari klub lain. Wah, ini oke nih bisa colong start duluan ya, dipagarin gentle agreement. Oke nih, sign CDB kayak atau siapa? Siapa tadi disebutin pas kita ngobrol itu? Ada pemain tengah bagus gitu. Mariano Peralta. Peralta. Sebelum tim-tim lain juga berebut pemain-pemain oke nih ya. Oke, sekarang kita prediksi ya. Kira-kira skor menang kalah Pertandingan lain ya. pertandingan di lain Super ya. League. Tapi tebak yang menang siapa, yang kalah siapa. Ya tebak Atau menang siapa seri aja gitu. ya. Kecuali Persija nyetak gol siapa sama skornya berapa, oke? PSM. PSM. PSIM. Karena mainnya di PSM ya. PSM. Persita Arema. Arema. Persita gue. Persita kemarin habis kalah ya. Oke, nggak apa-apa. Borneo PSBS. Waduh, PSBS lagi acak kemarin. Borneo. Kayaknya PSBS tuh udah gak niat main lagi deh. Borneo pasti ya. Iya, Borneo juga. Mudah-mudahan PSBS all out aja, main tanpa beban, imbang aja lah ya. Karena kita ngejar peringkat 2. Menurut gua peringkat 2 terbaik realistis. Madura Persik. Persik gue. Persib. Iya. NU. Persijap Bayangkara. Persijap, Bayangkara gue. Persijap Bayangkara. Bayangkara. Rio main lagi nih, kemarin diparkir ya. Iya. Itu kalau ada Rio kemarin, lebih ngeri lagi di Bayangkara. Asli, kalau Rio kemarin mainin loh. Gawat. Persija, lebih ngeri lagi tuh Bayangkara. Ya, oke. Persis Solo, Semen Padang. Padang. Persis gue. Persis. Malut, Dewa. Malut juga. Malut. Dewa deh. Persib Bali. Nah. Aduh. Berat ya, tapi kayaknya Persib deh. Masih. Iya, Persib. Susah dia jago kandeng ya. Persib ya. Iya. Ya, imbang lah ya. Ini lebih ke harapan kayaknya, bukan prediksi ya. Kalau Pak Niko ya. Oke. Persija, Persebaya. Skornya berapa? Lala dulu. Persija, Persebaya. Persija Skor 2-1. 2-1. Iya. Ini tahu gol siapa Persija? Siapa ya? Alano, semoga. Sama satu lagi? Satu lagi Fabio sama. lagi. Boleh deh. Fabio. Iya. Tenang bebasnya maut nih. Oh iya, Fabio ya. Bener. Gue skornya 2-0 deh. 2-0. Clean sheet ya. Iya. Oke. Yang Kita golin satu Excel, Oke, sama Excel. satu lagi masuk dari bangku cadangan Maxwell. Maxwell. Iya. Kalau gue nyetak gol Excel sama dari pemain tengah antara Fabio dan Van Basten. Skor tetap 2-0. Karena ini pertama kali Rizky Ridho sama Paulo, jadi mereka akan menunjukkan permainan yang terbaik. Atau mungkin Doni itu bisa nyetak gol ini. Iya, dari free kick ya. Iya. Oke. Apapun yang terjadi tetap dukung Persija. Besok ramaikan GBK. Bikin rekor lagi ya. Jangan rekor kartu, rekor jumlah penonton. Fullkan GBK. Dukung terus Persija dari menit awal sampai menit akhir. Dan buat Persija, tunjukkan fighting spirit kalian. Tertinggal 9 poin, 5 poin dari peringkat 1 dan 2. Jangan jadikan beban. Justru jadikan motivasi untuk mengejar. Realistis peringkat 2, peringkat 1 itu bonus. Oke? Terima kasih Jackmania, terima kasih Lala, terima kasih Diego. Sama-sama, Sampai Niko. jumpa lagi Jackmania. Terus saksikan Terbola-bola di episode berikutnya. Gue Persija, gue Champion!